kenapa? Ada dia sakit malaria, suster. Oh, baru sudah dites malaria kah? Sudah, suster. Sudah dikasih obat juga. Terus kan solusinya bagaimana buat ada nih dia tidak kena malaria lagi, karena ada dia sudah sering-sering kena malaria terus. Jadi Mama, untuk lebih lanjutnya lagi kita lihat video yang satu ini. Malaria merupakan penyakit lingkungan yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan kesakitan, penurunan produktivitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berpengaruh pada pendapatan daerah melalui pariwisata, bahkan kematian. Ibu hamil juga mempunyai dua kali kemungkinan yang lebih besar untuk tergigit oleh nyamuk dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Hal ini dikarenakan kulit perut ibu hamil agak hangat dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Tinggal di daerah endemis, tinggi malaria bukan berarti kita pasti sakit malaria. Namun sebaliknya, kita bisa hidup tanpa malaria di Papua. Asalkan kita mengetahui cara-cara pencegahannya dan juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, benar sekali. Walau hidup di daerah endemis malaria, kita dapat hidup tanpa malaria, asalkan mengetahui tata cara pencegahannya. Lantas, bagaimana sih cara mencegah malaria? Malaria dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk Anopheles luteina yang membawa parasit pemberi penyakit malaria, yaitu dengan cara pertama, gunakan kelambu berinsektisida pada saat tidur. Kedua, gunakan pakaian lengan panjang, baju panjang, dan celana panjang. Ketiga, gunakan krim anti nyamuk. Keempat, gunakan obat anti nyamuk bakar. Nah, selain menghindari gigitan nyamuk, kita pula harus memberantas nyamuk dewasa serta jentik-jentik nyamuk. Bagaimana sih caranya? Cara memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat diberantas dengan menggunakan 3 cara. Pertama, cara biologis, kedua, cara kimia, dan ketiga, cara pengelolaan lingkungan. Cara biologis dilakukan dengan menggunakan ikan kepala timah, kemudian memelihara krustasea kecil, dan memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis. Kedua, cara kimia dengan menggunakan larvasida, dan yang terakhir, cara pengelolaan lingkungan dengan cara menyingkirkan tumbuhan air yang menghalangi air, melancarkan aliran saluran air, dan menimbun lubang-lubang yang mengandung air, membersihkan semak-semak, dan membersihkan tepi aliran air. Cara memberantas nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa dapat diberantas dengan menggunakan pertama, cara biologis dengan tumbuhan pengusir dan pembunuh nyamuk, misalnya biji pohon nimba, bunga lavender, dan daun serai. Kedua, cara kimia dengan insektisida, biasanya dengan cara disemprotkan. Kemudian, ada cara lain dengan menggunakan kelambu berinsektisida, penggunaan obat nyamuk bakar, khususnya saat duduk di luar. Asap obat nyamuk bakar ini mengusir dan membunuh nyamuk. Yang terakhir, penggunaan krim kimia penangkal nyamuk. Keempat, cara fisik dengan menggunakan raket listrik, tebas nyamuk, perangkap sinar, atau perangkap suara. Kelima, cara pengelolaan lingkungan, misalnya dengan memasang kawat kasa pada lubang angin dan jendela rumah dan menjauhkan kandang ternak dari rumah. Dari semua metode pencegahan gigitan nyamuk, tidur dengan menggunakan kelambu berinsektisida merupakan cara yang paling efektif karena nyamuk menggigit pada malam hari saat seseorang tidur. Kelambu ini mengurangi kontak manusia dengan nyamuk dengan cara membunuhnya jika mereka menempel di kelambu atau dengan menangkal nyamuk-nyamuk tersebut sehingga mereka terbang menjauh dari tempat orang yang sedang tidur. Perbedaan kelambu berinsektisida dan kelambu biasa. Kelambu biasa tidak memiliki kemampuan untuk membunuh nyamuk dan menangkal nyamuk yang menyentuh pada kelambu. Sedangkan kelambu berinsektisida memiliki kemampuan untuk membunuh nyamuk yang menyentuh kelambu. Kedua, kelambu biasa
tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi jumlah nyamuk di dalam dan di luar kelambu, sedangkan kelambu berinsektisida dapat mengurangi jumlah nyamuk di dalam maupun di luar kelambu. Dan yang terakhir, kelambu biasa tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi serangga kecil seperti kecoa, tuma, kutu kasur, dan laba-laba. Sedangkan kelambu berinsektisida memiliki kemampuan untuk membunuh tuma, kutu kasur, kecoa, dan laba-laba. Oleh karena itu, penggunaan kelambu berinsektisida merupakan pilihan terbaik untuk mencegah malaria. Apakah kelambu berinsektisida aman untuk semua orang? Ya, kelambu berinsektisida aman untuk semua orang, bayi, ibu hamil, anak-anak, orang dewasa, anjing, ayam, babi, semua orang kecuali untuk nyamuk dan ikan. Karena kelambu berinsektisida tidak aman untuk ikan, kelambu ini tidak boleh dicuci di aliran air atau sungai. Manfaat menggunakan kelambu berinsektisida. Untuk ibu hamil, kelambu berinsektisida melindunginya dari malaria dan oleh karenanya mengurangi juga resiko terjadinya anemia dan kematian ibu. Untuk bayi baru lahir, pemakaian kelambu berinsektisida secara tidak langsung akan membantu dalam hal pertama, mengurangi terjadinya berat lahir rendah, kedua, menurunkan terjadinya anemia pada bayi baru lahir, dan yang ketiga, mengurangi resiko kematian bayi baru lahir. Jadi begitu Mama. Berarti nanti malam kita tidur harus pakai kelambu